Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana wali itu di dunia dan bagaimana wali itu di akhirat? Tolong, udah bisa dibantu dibaca? Ada mic di situ? Ada mic? Ya, tolong dibaca ini, coba terjemahannya, Pak. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nadr, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bahram Al-Barzali dari Sa'd bin Hausat, telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman bin Ganam bahwa Abu Malik Al-Asy'ari mengumpulkan kaumnya lalu berkata, "Hai sekalian kaum Asy'ari, berkumpullah, kumpulkan istri-istri dan anak-anak kalian. Aku akan mengajarkan kepada kalian salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lakukan di Madinah." Mereka berkumpul, mengumpulkan istri-istri dan anak-anak mereka. Abu Malik Al-Asy'ari berwudu dan memperlihatkan kepada mereka bagaimana cara berwudu. Ia menjemur, ia menyempurnakan wudu hingga ke tempat-tempatnya hingga usai. Ia pun berdiri lalu memandangkan azan. Kaum lelaki pun berbaris dalam saf yang dekat. Anak-anak berbaris di belakang mereka dan kaum wanita berbaris di belakang anak-anak. Salat pun diiqamati. Ia maju kemudian mengangkat kedua tangan seraya bertakbir. Ia membaca Fatihatul Kitab dan surah yang dibaca pelan. Selanjutnya bertakbir ruku dan membaca Subhanallah wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah itu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah dan berdiri lurus. Setelah itu ia bertakbir dan turun sujud. Selanjutnya bertakbir dan mengangkat kepala. Setelah itu bertakbir lalu sujud. Lalu bertakbir dan berdiri. Ia bertakbir sebanyak 6 kali dalam rakaat pertama. Ia bertakbir saat berdiri untuk rakaat kedua. Seusai salat ia menghadap ke kaumnya lalu berkata, "Hafalkan takbirku, pelajarilah rukuku dan sujudku, karena itulah salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau kerjakan untuk kami seperti itu saat di siang hari." Selanjutnya saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usai salat, beliau menghadap ke arah jamaah dengan wajah beliau lalu bersabda, "Wahai sekalian manusia, dengar, pahami dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki hamba-hamba. Mereka bukan nabi ataupun syuhada, tapi para nabi dan syuhada iri pada mereka karena tempat dan kedekatan mereka dengan Allah." Ini coba kita, selain tadi potongan-potongan hadis yang cukup panjang, kalau kita belajar ya, dari bagusnya itu belajar ya, kalau ada yang punya istri 2 karena istri-istri tadi ya, tolong jangan menjadi aib itu. Istrinya orang 2 nabawa, 3 nabawa, bukan aib. Bukan aib. Wallahi demi Allah bukan aib. Tolong jangan ada perasaan-perasaan 2 istrinya ini. Jangan. Kalau memang bisa dan bisa merawat dengan baik, iya. Tapi kalau satu saja tidak beres, jangan kok pernah berniat 2. Satu saja tidak bisa. Kumpulkan istri-istrimu, kumpulkan sebagaimana anak-anakmu. Kenapa kalau 2 anak tidak pernah kita risih? Nah, sama aja redaksinya. Azwaj wa abna, sama aja redaksinya. Kalau 2 anaknya tidak ada, 2 anak ada apa-apa. Kalau 2 istrinya pasti selalu orang kaget. Suruh pelajari. Kumpul istrimu, kumpul anak-anakmu, suruh belajar. Jadi bagusnya bawa belajar, bawa istri tak, bawa anak tak. Bukan cuma menang sendiri dan belajar sendiri, setengah mati nanti, tercecer nanti di hari kiamat. Ini yang kita mau bawa nanti di rihlah. Bawa suami yang istri belajar di atas. Bawa istri yang suami belajar, supaya kita perkenalkan, kita bawa. Mungkin inilah suasana kita sama-sama di tengah banyak orang ramai,
akidah kita sama, fikrah kita sama, manhaj kita sama, sunnah yang kita lewati sama. Tidak ada yang tercecer. Bagaimana sih, coba lihat. Dengar, pahami dan ketahui bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki hamba, bukan para nabi, bukan juga syuhada, tapi para nabi dan syuhada iri pada mereka karena tempat dan kedudukan kedekatan mereka dengan Allah pada hari kiamat. Dua yang iri, nabi. Iri itu Pak boleh dalam kebaikan kan? Dia bisa sholat, masa Anda tidak bisa? Boleh. Dia bisa menyumbang, kenapa saya tidak bisa? Dia bisa hafiz, kenapa saya tidak bisa? Itu iri. Iri yang dibolehkan. Para nabi, syuhada itu iri karena tempat dan kedekatan mereka pada Allah pada hari kiamat. Sampai nabi dan syuhada iri sama orang ini. Siapa ini? Coba baca. Kemudian salah seorang badui datang. Ia berasal dari pedalaman jauh dan menyendiri. Dia menunjuk tangannya ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Hai Nabi Allah, sekelompok orang yang bukan nabi ataupun syuhada, tapi para nabi dan syuhada iri kepada mereka karena kedudukan dan kedekatan mereka dengan Allah. Sebutkan ciri-ciri mereka untuk kami." Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira karena pertanyaan orang badui itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang berasal dari berbagai penjuru dan orang-orang asing." Mereka berasal dari berbagai daerah. Berbagai daerah di suku-suku Arab. Dan orang-orang asing yang mungkin bisa bukan orang Arab. Terus di antara mereka tidak dihubungkan oleh kekerabatan. Tidak ada hubungan kedekatan, tidak ada hubungan darah yang berkumpul itu. Tidak ada. Tidak ada sepupu, tidak ada kemanakan, bukan. Tapi mereka bisa apa? Mereka saling mencintai karena Allah dan saling tulus ikhlas. Ini sekalian. Ini yang kita mau pelihara. Tidak bukan nasab, tidak ada hubungan darah, tidak ada asal kampung, tapi mereka saling mencintai karena Allah dan saling tulus karena Allah. Ini terjemahannya saya mau sedikit karena saya lihat, coba kita lihat. Ini sebenarnya terjemahannya kurang. Kalau saya lihat aslinya, ya, ini. Ya, ini tadi yang orang Arab itu. Ini min afna'in nas wa nawazi'il qabail lan tasil. Tidak ada hubungannya berantara mereka, ya. Tidak ada hubungan arham. Tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungan mutaqarribah. Mereka itu tahabbu fillah, saling mencintai di jalan Allah. Cinta bukan karena kepentingan dunia, tidak ada. Cintanya karena semata dia mau sama Allah, saya juga mau sama Allah. Mereka ketemu di situ. Di sini watasafau. Mereka itu saling apa? Mereka saling bersab. Bisa saling watasaffa. Bisa watasafau. Kalau terjemahannya baca di sini watasafau, itu tadi saling mengikhlaskan. Dalam mereka satu saf. Apa artinya, Pak? Satu barisan, satu organisasi, satu kelompok. Mereka berkelompok dalam satu saf, dibangun cinta sama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu tidak ada hubungan kekerabatan, tapi lebih dekat daripada saudara sendiri, lebih dekat daripada keluarga sendiri. Itu hebatnya iman, Pak. Itu hebatnya iman. Ini yang kita mau arahkan
berkumpul di kompleks kita di bawah. Bagaimana bisa terwujud satu manusia, mereka tidak satu darah, satu kampung, satu nasab, satu ndak, tapi jiwa-jiwa mereka menyatu. Mereka saling merindukan untuk surga dan ridha Allah. Dan itulah wali-wali Allah sebenarnya. Itulah wali Allah yang dicemburui oleh oleh para nabi dan syuhada. Ya. Coba kita kembali tadi, ya. Orang Badui itu tadi, bagaimana ciri-cirinya? Ya, mereka ini saling mencintai karena Allah, saling tulus karena Allah, atau saling satu saf, ya. Satu barisan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasa Pak ya, kemarin saya ketemu dengan seseorang jemaah, alhamdulillah. Apa dia bilang? Saya punya banyak keluarga, tapi saya lebih nikmat bertemu dengan orang beriman daripada bertemu keluargaku yang masih musyrik, masih bertemu keluargaku yang masih maksiat. Saya tidak nikmat bersama mereka, karena imanku sudah lebih tinggi dari sekedar bertemuan keluarga. Masya Allah Pak, kalau bahasa iman, ini wali-wali Allah ini. Siapa wali Allah itu? Bisa saling mencintai bukan karena kepentingan duniawi. Kalau kepentingan duniawi Pak, satu partai, satu tempat kerja, satu bisnis, lalu loyalnya itu sementara. Yang dibangun karena kepentingan bisnis dan dunia. Apa ciri mereka dan apa yang mereka dapat? Allah menempatkan untuk mereka mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Ada mimbarnya khusus Pak. Allah mendudukkan mereka di atasnya. Allah menjadikan wajah-wajah mereka cahaya. Siapa ini Pak? Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ada pada dirinya, tidak lagi sekat-sekat persaudaranya dengan orang lain karena masalah dunia. Siapa yang beriman Pak akan ketemu. Siapa yang bagus, jujur, ikhlas akan bertemu. Nah itu kalau ada kecintaan kita Pak satu sama lain itu dekat, ketahuilah satu arah itu. Selamat bukan nafsu, tapi dia akan robek cinta itu Pak ketika salah satunya berkhianat, salah satunya bermaksiat. Akan gugur cinta itu, luntur cinta itu Pak ketika satu yang berdosa. Jadi itu kata Nabi, kalau ada suami istri ribut, ketahuilah salah satunya itu berdosa. Kalau ada orang akrab berteman, akrab sekali seperti saudara, tapi begitu ribut, ketahuilah ada salah satunya berdosa. Maka mari kita saling menjaga ya ikhwan. Mohon maaf segala kekurangan insyaallah. Ya, mohon maaf. Qul qul hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.